Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nafis dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan pendampingan yang akan dilakukan oleh seorang advokat itu sendiri. Yang dimana kita rangkumin semua dalam 7 langkah atau kita bilangnya 7 tahapan saja ya. 7 tahapan yang dilakukan oleh seorang advokat itu sendiri. Yang pertama itu adalah penerimaan kasus dan juga wawancara awal. Dalam tahap ini itu advokat akan yang namanya menerima yang namanya itu permohonan bantuan. Ketika dia menerima permohonan itu dapat, dia akan mengali kembali kronologi peristiwa itu seperti apa dan juga bagaimana fakta-fakta yang akan dia dapatkan di dalam kasus itu sendiri, bagaimana kasus itu bisa terjadi. Dan juga dia akan memeriksa kembali. Nah, setelah berbincang-bincang dengan kliennya dan juga mendapatkan kesepakatan, maka akan lanjut kepada tahap yang kedua, yaitu adalah pentandatanganan surat kuasa khusus. Nah, dalam tahap ini, advokat akan menjelaskan kepada kliennya hak dan kewajibannya itu seperti apa. Dan juga akan memverifikasi identitasnya seperti apa. Identitasnya seperti apa, seperti ini dan sebagainya. Kemudian yang tahap krusial ini sudah masuk, yang namanya tahap ketiga adalah tahap penyidik. Atau kita bilang tahap penyidikan lah ya. Tahap penyidikan, di mana advokat ini wajib untuk mendampingi pemeriksaan tersangka, memastikan hak-hak dari klien itu akan terpenuhi, dan juga memeriksa yang namanya BAP. BAP itu adalah berita acara pemeriksaan. Nah, itu akan diperiksa juga. Jika memang diperlukan, maka advokat ini akan membuat yang namanya surat permohonan penangguhan penahanan. Itu adalah tahap ketiga. Tahap yang keempat itu adalah penuntutan. Nah, dalam ini dia akan memeriksa berkas-berkas dari penyidik. Nah, seperti B1 dan lain sebagainya. Dan juga dia akan memeriksa jika ada berkas tambahan dari jaksa penuntut umum itu sendiri. Nah, masuk kita yang tahap kelima, itu adalah persidangan. Nah, dalam persidangan ini adalah kita anggapnya sebagai panggung utama. Yang dimana dia akan menyampaikan semuanya sebagai eksepsinya, dia akan pemeriksaan, menghadirkan saksi-saksi yang akan meringankan kliennya sampai dia membuat pembelaan atau istilah hukum kita sering mendengar seperti dengan istilah pledoi. Nah, jikalau dalam persidangan itu ya kita tahap persidangan ini dia mendapatkan hasil yang tidak puas, maka akan lanjut kepada tahap yang keenam, yaitu adalah tahap upaya hukum. Nah, upaya hukum ini bisa berupa banding, ya, bisa berupa kasasi atau peninjauan kembali atau disingkat dengan PK. Nah, setelah semua hal itu selesai, maka kita akan lanjut pada tahap yang terakhir atau evaluasi. Nah, dalam tahap evaluasi ini, advokat ini akan memberikan advice atau nasihat kepada kliennya. Nah, dia akan mengevaluasi lagi kembali terhadap prosesnya, juga akan mendokumentasi seluruh hasil dari pendampingannya, memastikan hak-hak itu akan terpenuhi. Jika belum paham, kita akan ringkas. Yang pertama, itu adalah penerimaan kasus dan wawancara awal. Yang kedua, itu adalah penandatanganan surat kuasa khusus. Yang ketiga ada penyidikan, yang keempat penuntutan, yang kelima itu adalah persidangan, yang keenam adalah upaya hukum, yang terakhir evaluasi. Ya, itu ada 7 tahap yang kalian harus pahami sebagai ketika kalian ingin menjadi advokat. Yang mana tahapan-tahapan ini sangat penting bagi kalian yang menjadi advokat. Mungkin sekian video dari saya dan sampai jumpa.